Suatu hari saya datang ke kecamatan buat ngurusin ya kayak KTP, ngurusin surat-surat buat akta anak. Dari kelurahan saya juga nyampe ke kecamatan juga ya, karena memang prosedurnya kayak gitu. Nah, di sana saya ngelihat banyak PNS yang mereka lagi santai banget, padahal itu bukan jam istirahat loh. Itu masih jam 2, setengah 3, atau kalau pas agak pagi itu jam 10. Saya ngeliat mereka tuh santai banget, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi uh, ngemil, ada yang lagi mainan HP. Dan saya kepikiran gitu, sebenarnya kerjaan mereka itu apa sih? Kok santai banget gitu. Dan saya juga yakin pasti sebagian dari kalian juga ada yang sempat mikir kayak gitu. Dan PNS tentunya bukan cuma ada di kantor-kantor tadi ya, yang ada yang guru. Tapi kalau guru mah job desk-nya udah jelas banget sih, dia ngajar. Terus ada kerjaan administrasi juga yang harus dia selesaikan. Ada juga yang di departemen agama. Ya kurang lebih kalau yang departemen agama mirip lah dengan yang di kecamatan ataupun di kelurahan kayak gitu. Pas waktu lulus kuliah saya disuruh daftar sama orang tua buat CPNS. Cuma karena saya terlalu idealis, saya itu berpikir karena ngeliat di kelurahan, di kecamatan, di kantor departemen agama, mereka tuh ya kalau menurut saya nggak kerja, mereka santai-santai. Jadi saya nggak mau daftar CPNS, karena di pikiran saya waktu itu ya mereka mah terlalu santai kerjanya. Dan PNS itu kan digaji sama uang rakyat, gaji mereka tuh dari pajak. Dan saya berpikir enggak, kalau nanti saya keterima nanti saya jadi makan gaji buta, saya nggak mau, kata saya. Dan di luar sana masih banyak orang yang pengen jadi PNS. Mindset mereka itu kalau PNS itu ya kerjanya santai, gaji pasti, nggak akan mungkin kena PHK, dapat pensiun. Kalau memang mindsetnya seperti itu, saya yakin yang muncul adalah etos kerja yang seadanya. Pegawai PNS yang leha-leha, yang santai, dan memang kenyataannya kita bisa lihat di pusat perbelanjaan, bukan jamnya istirahat, mereka ada di sana lagi milih-milih baju lah, ada yang lagi beli makan. Ya kayak tadi ada yang lagi ngobrol di kantor. Tapi pasti mereka juga mempertanyakan, maksud saya PNS juga mempertanyakan, memang etos kerja seperti apa sih yang dibutuhkan? Toh dengan mereka kerja seperti itu juga kerjaan beres. Mereka ngobrol juga, toh kerjaan udah beres. Mereka shopping juga, toh karena kerjaan udah beres. Atau mungkin kalaupun belum beres, ada itu mah gampang, itu mah sejam juga beres. Ya bisalah ditinggal dulu pakai belanja, bisalah ditinggal dulu pakai ngejemput anak pulang sekolah, ngejemput istrinya. Lantas permasalahannya ada di mana kalau memang seperti itu? Ya tentunya kalau memang kerjaan sehari bisa beres dengan hanya waktu 1 jam atau 2 jam, artinya di instansi-instansi tertentu yang kayak tadi, ya mereka kebanyakan PNS-nya, ujung-ujungnya job desk-nya cuman sedikit, sebentar beres. Tapi ya karena pola yang memang sudah seperti itu, jadi ketika ada satu momen mereka harus bekerja dengan etos yang lebih. Contoh misalkan diperlukan pembaruan data orang-orang miskin, apakah mereka yang akan turun ke jalan buat datang ke masyarakat untuk melakukan pendataan? Enggak.
Yang pasti akan didatangkan pekerja dari luar sebagai tenaga bantu. Kejadian waktu pas saya punya teman yang dulu kerja di Kemensos, dan memang daerah harus memperbarui data orang yang tidak mampu, orang miskin. Kan logikanya data itu datang dari distorkan itu dari kelurahan. Nah, sebelum nyampe ke kelurahan itu kan ada pembaruan di lapangan kan. Terus orang kelurahan ngapain? Mereka mah cuman nunggu hasil kerja orang-orang yang tenaga perbantuan itu. Lah, terus apa mereka di kantor sibuk? Enggak. Mereka ya tetap ngerumpi, ngemil, main HP, sampai tenaga bantu datang ngasih hasil kerja mereka. Lantas apa gunanya PNS? Ya nggak ada gunanya kalau menurut saya. Kalau jumlah PNS yang terlalu banyak dengan job desk yang segitunya, ya terlalu banyak, menghamburkan uang negara. Dan faktanya PNS itu kebanyakan gaptek ya. Terutama untuk PNS yang sudah senior, yang usianya mungkin di atas 40-45 ke atas mungkin ya. Jangankan mereka megang komputer, pegang Android saja mereka, walaupun mereka punya Android yang misalkan iPhone 14 Pro misalkan, toh mereka cuma buka Instagram, buka YouTube, buka WhatsApp. Apakah fitur-fitur yang lainnya mereka bisa pakai? Boro-boro mereka nggak ngerti. Lantas kalau mereka gegap teknologi, terus mereka mengerjakan tugas-tugasnya yang menjadi job desk-nya kayak gimana? Ya itu tadi, tenaga perbantuan lagi ujung-ujungnya. Mengutip dari situs Kumparan, saya sempat baca soal PNS. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang sedang menjalani program S2. Dia disuruh daftar sama orang tuanya jadi CPNS, daftar CPNS. Dan sebenarnya dia itu nggak minat untuk masuk jadi PNS, tapi karena disuruh sama orang tuanya, ya udahlah, daftarlah. Toh kalau nggak keterima juga nggak apa-apa. Saya juga nggak minat katanya. Tapi ternyata dia diterima tuh, dia lolos. Dan setelah 3 tahun dia kerja itu, dia menyatakan kalau pekerjaan yang dia jalani itu nggak rekomen, nggak ada tantangannya sama sekali, dan kerjanya itu monoton gitu aja. Nyaris nggak ada pengalaman yang bisa diambil. Dengan sistem kerja yang stabil, kerjanya terlalu santai kata dia. Dan tentunya melihat kasus yang tadi awal yang saya sebutkan, pemerintah harus meninjau lagi jumlah PNS yang dibutuhkan itu berapa, job desk-nya harus seperti apa. Jangan sampai setiap tahun menerima yang baru, yang lama, yang gaptek, yang sudah tidak terpakai masih juga di sana. Ujungnya jadi apa? Cuma jadi senior, cuma jadi tukang suruh-suruh, tukang nyuruh, yang sedikit-sedikit, tolong dong ini saya nggak ngerti, tolong dong itu kerjain, saya juga nggak ngerti. Lantas apa kerja mereka kalau semua dihandle sama tenaga bantu? Kalau semua dihandle bisa oleh PNS yang kaum milenial, lantas yang sudah senior, yang sudah gaptek, itu mau apa di situ gitu. Dan saya juga baca ya di surat kabar lain yang mengatakan pemerintah itu terus memperbaiki kinerja PNS. Salah satunya itu dengan memberlakukan jam kerja yang pasti. Jam 7.30 mereka harus sudah ada di kantor, dan sebelum jam 4 mereka nggak boleh pulang.
Jadi jam pulang mereka itu jam 4 sore. Tapi pertanyaannya, apa itu tuh ngaruh? Kalau kata saya nggak ngaruh. Toh kerjaan mereka itu beres 1-2 jam, sisanya mereka ngapain? Ya tetap ngobrol, ngemil, main HP. Terus katanya sekarang kantor PNS itu dilengkapi presensi absen yang menggunakan sidik jari untuk memastikan bahwa mereka benar-benar hadir dan pulang juga tepat waktu. Terus itu ngaruh? Ya enggak. Toh mereka kalau pergi, kalau mau shopping, mau apa juga, toh nggak perlu juga dia menggunakan presensi absen. Toh dia cuma pakai itu buat absen hadir, terus jam 4 absen pulang, ya nggak ngaruh lah. Tapi faktanya nggak semua kok PNS santai leha-leha. Banyak PNS yang di bidangnya itu memang dia sampai Sabtu pun dia tetap kerja karena kerjanya belum beres. Ada yang kayak gitu, banyak bahkan. Kalau yang saya baca sih 30% itu yang santai-santai seperti itu. Dan pertanyaan yang 30% itu harus diapain? Ya ditinjau ulang kebutuhan PNS-nya itu harus berapa orang. Jangan sampai terlalu banyak. Mereka digaji pakai uang kita loh, uang rakyat. Ya semoga makin bener lah instansi birokrasi, jangan terlalu panjang, biar jelas kantor itu kerjanya harus apa. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum.